Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara. Dengan anggota kelompok Ika Sania NPM 109, Desi Nur NPM 111, Febianti Putri NPM 118, Amanda Putri NPM 126, Fadila Anis NPM 135. Kebijakan pembinaan kesadaran bela negara. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman non-militer. Ancaman yang berdimensi pada ideologi, ekonomi, sosial budaya, informasi, teknologi, dan keselamatan umum, seperti the brain war, konflik ideologi, perbedaan keunggulan, persaingan daya cipta dan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Bentuk ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu 1. Berkaitan langsung dengan hak negara, seperti penyebaran penyakit dalam perang biologi. 2. Tidak berkaitan langsung dengan hak negara, seperti penyebaran penyakit secara alamiah, atau pandemik atau epidemik, krisis ekonomi, tahun 1998, dan lain-lain. Ancaman militer yang terkait dengan hak negara. A. Resikonya ganggu stabilitas nasional. B. Hambat pembangunan nasional. C. Berkembang menjadi masalah kompleks. D. Ancaman kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002, hadapi ancaman non-militer, lembaga pemerintah non-HAN sebagai unsur utama didukung unsur lain, atau mahasiswa atau intelektual, sebagai bagian dari civil society dan TNI sebagai pendukung. Globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pola dan bentuk dari ancaman sebagai lingkungan, serta lingkungan, yakni berupa global, regional, dan nasional. Ancaman semula berupa fisik atau konvensional menjadi ancaman multidimensi, fisik dan non-fisik. Bentuk peperangan baru di dalam memanfaatkan ITC dan New Composition Material mempengaruhi karakter nasional ancaman sehingga muncul isu ancaman baru sebagai cyber war dan brain war. Perang di era globalisasi, yakni ada perang ekonomi, perang budaya, perang politik, dan perang peradaban. Dampak positif globalisasi yaitu hubungan erat antar bangsa menciptakan untuk saling ketergantungan. Yang kedua, hubungan erat antar bangsa dapat menyebabkan masalah global yang harus diatasi bersama. Pembinaan kekuatan pertahanan non-militer. Pertahanan negara non-militer harus dapat ditempatkan dalam konteks sebagai bentuk diplomasi, pelayanan publik, meningkatkan daya saing dalam ekonomi, memperkuat ikatan sosial budaya, menjaga ketersediaan pasukan energi dan jaminan beroperasinya sistem distribusi yang baik, pelabuhan yang aman, bandara yang aman dan efektif, pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan sosial, di mana penyinergian tersebut tertuang dalam pasal 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang berbunyi sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Perkembangan global, regional, dan nasional. Dalam membahas pikiran ancaman, perkiraan ancaman, terutama ancaman non-militer, harus diwaspadai perkembangan global, regional, dan kondisi nasional. Perkembangan tersebut
langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yaitu perkembangan global. Globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Batas pergaulan antar masyarakat dunia menjadi semakin tidak terbatas atau borderless. Pada tatanan hubungan antar bangsa telah terjadi perubahan yang cukup fundamental yang ditandai dengan perubahan suasana lingkungan strategis, yakni adanya perkembangan tata nilai universal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pemahaman demokratisasi, HAM, lingkungan hidup yang salah langkah, serta pasar bebas. Juga adanya paham radikalisme dan terorisme telah merubah tatanan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut berpengaruh pada bidang sosial, budaya, iptek, teknologi, politik, ekonomi, dan juga pertahanan keamanan, yang tidak mungkin untuk dihindari. Perkembangan regional, globalisasi yang terus berkembang mempengaruhi kondisi regional. Salah satu respon yang muncul adalah penguatan regional di berbagai bidang seperti yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam piagam ASEAN masing-masing mengharapkan dapat memperoleh manfaat untuk memajukan negaranya melalui pelaksanaan piagam ASEAN. Interaksi kehidupan masyarakat akan semakin kuat, sehingga akan terjadi perubahan kultur sesuai dengan intensitas kehidupan di mana pengaruh negara-negara yang lebih maju akan lebih kuat. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka mobilitas masyarakat akan semakin tinggi, sehingga batas-batas negara anggota semakin kabur. Dalam kondisi ini, akan sangat mungkin terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal, yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk tujuan tertentu sehingga dapat merugikan bangsa dan negara. Kondisi nasional, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang didiami oleh lebih dari 300 suku, bangsa, membentuk kondisi yang sangat majemuk. Kondisi heterogen tersebut berimplikasi pula terhadap kategorisasi isu-isu keamanan sesuai dengan besarannya untuk dikelompokkan dalam isu keamanan nasional. 1. Aspek atau gatra geografi. Posisi Indonesia di persimpangan antara dua benua dan dua samudra sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia, namun juga menimbulkan kerawanan akan timbulnya disintegrasi bangsa. 2. Aspek atau gatra demografi. Jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran tidak merata, kualitas SDM yang rendah, sempitnya lahan pertanian mengakibatkan semakin tingginya kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan. Ditambah lagi, mutu pendidikan yang rendah menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik atau intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan. 3. Aspek atau gatra kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah, baik hayati maupun non-hayati, tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain, walaupun belum keseluruhan dapat digali dan dikembangkan secara optimal. Namun, potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan kepemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung kepentingan nasional. 4. Aspek atau gatra ideologi. Pancasila yang merupakan dasar negara dan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahkan saat ini sering diperdebatkan. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas. Lima, aspek atau gatra politik. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. 6. Aspek atau gatra ekonomi.
Perekonomian tidak saja menjadi alat stabilitas dalam negeri, tetapi juga merupakan salah satu alat penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan antar negara atau pergaulan internasional. Negara yang kondisi perekonomian lemah menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi perekonomiannya lebih kuat. Ancaman yang berdimensi ekonomi dikelompokkan jadi dua, internal dan eksternal. 7. Aspek atau gatra sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Yang dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Hal tersebut menjadi awal timbulnya permasalahan separatisme, terorisme, kekerasan yang berakar berurat berkembang. 8. Aspek atau gatra pertahanan dan keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi. Tantangan di abad 21 tidak lepas dari dampak globalisasi. Berakhirnya Perang Dingin telah merubah tatanan kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara universal. Telah terjadi perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional, maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru. Pada lingkungan global, berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak menjamin terwujudnya stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan, atau proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah dengan adanya praktek-praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi, termasuk keunggulan di bidang ekonomi. Pada lingkup regional, perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecenderungan yang muncul di kawasan ini adalah terjadinya pergeseran masalah keamanan regional, antara lain berbagai konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut, dan jalur perdagangan melalui laut. Pada lingkup domestik, Indonesia sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah perkembangan dunia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Dinamika politik, sosial, dan keamanan yang terjadi di kawasan ikut berpengaruh terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Pertahanan non-militer dan pembinaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa ancaman non-militer pada dasarnya tidak secara langsung kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, pada skala tertentu dapat berekskalasi atau berkembang luas sehingga mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya mengancam eksistensi negara. Postur pertahanan non-militer merupakan refleksi dari hasil pembangunan seluruh sumber daya nasional. Pembinaan pertahanan untuk menyiapkan pembangunan manusia Indonesia yang selaras dengan pembangunan nasional. Pembinaan kekuatan pertahanan non-militer. Pertahanan negara non-militer harus dapat ditempatkan dalam konteks sebagai bentuk diplomasi, pelayanan publik, meningkatkan daya saing dalam ekonomi, memperkuat ikatan sosial budaya,
menjaga ketersediaan pasokan energi dan jaminan beroperasinya sistem distribusinya secara baik, pelabuhannya aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan sosial. Dari konteks tersebut, jelas bahwa dimensi pertahanan negara tidak saja bersifat fisik yang berorientasi pada pertahanan militer yang mengandalkan kekuatan senjata, tetapi semua aspek kehidupan memiliki dimensi pertahanan negara yang dapat disinergikan. Penyinergian tersebut tertuang dalam pasal 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Potensi sumber daya nasional adalah segala sumber daya yang dapat didayagunakan melalui proses transformasi menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Transformasi dari sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara salah satunya dimaksudkan untuk komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer. Kesemestaan yang merupakan sifat sistem pertahanan negara atau total defense dalam konteks pertahanan negara mempunyai dua fungsi, yaitu dalam bentuk pertahanan militer atau military defense dan pertahanan non-military defense. Yang dilaksanakan TNI meliputi fungsi operasi militer perang atau OMP, dan operasi militer selain perang atau OMSP atau Other Than War. Untuk pertahanan non-militer dibentuk komponen cadangan dan komponen pendukung guna memperkuat komponen utama. Sedangkan pertahanan sipil untuk menghadapi ancaman non-militer. Dalam rangka membangun pertahanan non-militer, Kementerian Pertahanan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara sebagai bagian dari psychological defense. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.